Di musim kemarau, sering terjadi kekeringan, dan hal ini bisa menyebabkan kesulitan air bersih. Untuk mengatasi hal tersebut, air laut dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih menggunakan metode reverse osmosis atau osmosis balik. Apa itu osmosis? Apa itu reverse osmosis? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sahabat mau belajar, kali ini kita akan mempelajari tentang tekanan osmotik. Osmosis merupakan peristiwa yang terjadi secara alamiah pada dua buah larutan yang berbeda konsentrasinya dan terpisah oleh membran semi-permeabel sehingga menyebabkan perpindahan pelarut hingga akhirnya tercapai kesetimbangan antara keduanya. Membran semi-permeabel ini merupakan membran berpori yang dapat dilewati oleh pelarut atau air, namun tidak dapat dilewati oleh satu larut. Pelarut atau air akan bergerak dari larutan yang berkonsentrasi rendah menuju larutan yang berkonsentrasi tinggi melalui membran hingga konsentrasi di kedua sisi sama. Peristiwa osmosis dapat dicegah dengan memberi tekanan pada permukaan larutan. Tekanan yang diperlukan untuk mencegah peristiwa osmosis ini disebut dengan tekanan osmotik. Tekanan osmotik didefinisikan sebagai tekanan yang diberikan untuk menahan perpindahan pelarut dari larutan dengan konsentrasi pelarut tinggi menuju larutan dengan konsentrasi pelarut rendah. Bila tekanan eksternal atau tekanan luar diberikan sebesar tekanan osmotik pada suatu sisi larutan, maka ketinggian pelarut dan larutan akan kembali seperti semula. Tekanan osmotik bergantung pada konsentrasi dan bukan pada jenis zat terlarut. Menurut Van Hoff, tekanan osmotik larutan encer dapat dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut. Salah satu contoh penerapan tekanan osmotik adalah pada proses pemurnian air laut menggunakan metode reverse osmosis atau osmosis balik. Dalam proses pemurnian air laut menggunakan metode osmosis balik, tekanan sebagai energi pendorong dari luar diberikan ke sisi yang memiliki konsentrasi lebih tinggi atau kadar zat terlalunya tinggi, sehingga mampu mendorong pelarut atau air untuk melewati membran tersebut. Gaya yang diberikan tersebut menyebabkan pelarut, dalam hal ini air murni, akan berpindah dari larutan yang berkonsentrasi tinggi ke larutan yang berkonsentrasi rendah. Pelarut air yang telah murni tersebut dapat dipindahkan ke dalam penampungan, sedangkan satu larut sebagai satu tampilan yang tidak mampu melewati membran semi-permeabel akan dibuang sebagai residu. Demikian materi kimia kali ini. Untuk menambah wawasan kalian dalam materi kimia kali ini, kalian dapat mengunjungi portal Rumah Belajar. Terima kasih.